Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mempelajari terkait dengan penata laksanaan gigitan ular berbisa ya ini di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Kita lanjut untuk objektif pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama terkait overview gigitan ular berbisa, kemudian penata laksanaan gigitan ular berbisa dan askep pada gigitan ular berbisa. Kita bahas satu-satu dulu ya terkait dengan gigitan ular. Ini merupakan suatu keadaan yang gawat darurat ya, yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau seandainya gigitan ular bisa tidak ditangani, ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian banyak kasus ya yang terkait dengan ular berbisa ini bisa meninggal. Kenapa? Karena racun ular tersebut ya bersifat hematotoksik dan juga neurotoksik. Jadi bisa toksik ya terhadap darah dan juga toksik terhadap neuropersarafan. Nah, walaupun sekitar 50% ya gigitan ular berbisa itu bukan dry bite atau gigitan kering ya, yaitu ular berbisa menggigit tanpa mengeluarkan bisa ya. Tapi tetap ya resikonya tinggi. Dan kalau dilihat dari ular berbisa ini ada 4 jenis bisanya ya. Yang pertama neurotoksin ya, jenis bisa yang menyerang saraf. Kemudian yang kedua hematoksin, jenis bisa yang menyerang darah. Kemudian kardiotoksin, jenis bisa yang menyerang jantung. Yang keempat sitotoksin, jenis bisa yang menyerang sel. Jadi bisa ular itu tergantung ya, bisa menyerang saraf apa namanya yang dikeluarkan oleh eh, bisanya itu ya, apakah dia termasuk neurotoksin, hematoksin, kardiotoksin dan sitotoksin terkait dengan apa namanya jenis bisa. Nah, kemudian di referensi lain juga ada tambahan terkait dengan bagaimana sitotoksin ini ya menghancurkan membran sel. Neurotoksin umumnya memblok kerja saraf. Hematoksin umumnya menyebabkan koagulopati ya. Jadi di mana darah tidak bisa membeku ya. Jadi bisa ini menurunkan jumlah faktor penggugur. Jadi risiko perdarahan. Juga miotoksin merusak. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya terkait sitotoksin ini lihat gambarnya gitu ya. Jadi eh, bisa yang bersifat neurositotoksin ini bisa mengakibatkan nekrosis ya. Ini contohnya akibat gigitan king cobra. Nah, ini bagaimana kerjanya? Ini bekerja di tingkat molekuler ya, yaitu menghancurkan membran sel dan juga menghancurkan sel jaringan. Umumnya apa nantinya udema atau penumpukan cairan, kemudian kerusakan sel, bahkan bisa nekrosis atau kematian jaringan. Kemudian yang selanjutnya ya, bisanya itu bisa berupa neurotoksin. Neurotoksin ini hal paling berbahaya itu apa? Memblokir kerja pengiriman sinyal saraf sehingga apa? Kelumpuhan otot pernapasan yang dikhawatirkan ini ya terkait dengan nanti kelumpuhan otot pernapasan. Bagaimana akibatnya kalau menyerang saraf ya terkait dengan otot pernapasan? Jadi ototnya berhenti nanti. Henti napas, henti jantung ya meninggal. Seperti itu. Kemudian hematoksin ya. Hemotoksin ini menghancurkan sel darah merah ya, mengganggu apa namanya fungsi pembukaan darah dan sebagainya. Umumnya ini pendarahan, contohnya ini gum bleeding ya. Contohnya ini karena gigitan ular kobra gitu ya. Kemudian sistem limpatik. Nah, umumnya teman-teman ya, ular itu menyuntikkan bisanya itu di bawah kulit atau subkutan atau ke dalam otot ya, bukan ke dalam aliran darah. Jadi umumnya sih ular berbisa itu dia menggigit itu bukan apa namanya masuk ke langsung pembuluh darah, enggak, umumnya di subkutan atau juga ke otot ya. Bagaimana dia prosesnya sehingga bisa ikut sirkulasi darah? Nah, ini terkait dengan sistem limpatik ya. Jadi satu-satunya cara agar racun bisa sirkulasi darah adalah dipindahkan dari gigitan oleh pembuluh limpatik. Jadi kalau kita lihat teman-teman di pembuluh limpatik itu kan nanti ada ujung-ujungnya itu ada bersinggungan dengan pembuluh darah. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya apa namanya ikut sirkulasi darah si racun tersebut. Nah, beberapa
yang menyebabkan kematian teman-teman umumnya nih secara umum. Yang pertama karena terlambat dibawa ke rumah sakit ya, dibawa ke dukun gitu ya. Kemudian masalah transportasi habis digigit nggak ada kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit gitu. Nah itu jadi kan jadi lama gitu. Kemudian masalah anti bisa ular, dosis kurang atau juga tidak ada justru ya anti toksinnya. Kadang-kadang kalau jauh kan meninggal karena perjalanan rumah sakit, kegagalan bantuan napas. Jadi ada tadi contohnya yang neurotoksin itu kan menyebabkan tidak berfungsinya saraf pernapasan. Jadi napasnya berhenti ya, henti napas itu. Atau kegagalan dengan hypovolemic shock. Ya. Ini shock yang akibatkan hipovolemik. Ya. Sumbatan jalan napas atau juga karena infeksi. Nah, bagaimana tanda gejala dari gigitan ular ya? Secara umum, tanda gejala yang pertama terdapat dua luka gigitan. Jadi kan kalau apa namanya kalau ular itu gini ya, berarti gitu ya. Jadi ada dua luka gigitan. Ada nyeri dan bengkak, kemudian ada kemerahan, nanti bisa melepuh gitu ya. Kemudian ada sesak napas, ya, ada mual dan muntah, penglihatan kabur, berkeringat, air liur meningkat dan juga mati rasa di wajah dan kota badan tertentu. Jadi ini tanda-tanda atau tanda dan gejala dari eh, digigit ular berbisa. Nah, tanda lainnya teman-teman ini di referensi lain dibagi dua ya. Ada lokal, ada sistematik. Ya. Kalau lokal berarti yang tadi ya bengkak, nyeri gitu kan. Kemudian apa namanya ada pembengkak kelenjar apa, kelenjar getah bening. Kemudian sistemiknya apa? Gangguan pembekuan darah, jantung abnormal gitu kan dan juga apa namanya mungkin hasil lab gitu ya lab ditemukan pembekuan darahnya berkurang. Nah ini teman-teman lihat terkait dengan beberapa contoh nih ya terkait dengan apa namanya gigitan gigitan ular ya. Lihat ada bengkak blister gitu kan kemudian perdarahan gusi kemudian bilateral ptosis ya atau kelumpuhan kedua kelopak mata atas. Jadi matanya nggak bisa dibuka kayak ngantuk gitu itu namanya ptosis ya. Kadang-kadang juga nekrosis kulit atau jaringan subkutan yang parah. Nah, kalaupun dilakukan pemeriksaan fisik, teman-teman ya, kalau di kaki lihat ya, bandingkan yang kanan kiri yang digigit bengkak gitu, kebiruan. Kemudian kalau di tangan terlihat ada dua gigitan, ya ada dua gigitan. Melepuh, tuh ya ada dua gigitan, kakinya melepuh, hitam dan sebagainya. Nah, terus basicnya Om, cek tanda-tanda vital ya. Kemudian cek skor nyeri, umumnya nyeri. Kemudian pemeriksaan umum, contohnya kepala leher, ada nggak ptosis matanya? Ptosis itu yang matanya apa nggak bisa dibuka matanya. Jadi kayak orang ngantuk loh, gitu ya. Lengan tungkai, kemudian pemeriksaan lokalnya bekas gigitan seperti apa, ada perdarahan tidak, jaringan nekrotik atau gelembung air atau melepuh. Nanti itu yang dicek ya terkait dengan gigitan ular bersih. Nah ini teman-teman ini contoh metaptosis ya karena gigitan ular kobra. Kenapa matanya ini ya? Umumnya ini karena eh, apa namanya matanya tidak bisa eh, apa tidak bisa diangkat seperti orang mengantuk ya. Ini umumnya terkait dengan gigitan ular kobra. Atau juga ada ophthalmoplegia ya kelumpuhan atau kelemahan otot mata. Ya, tadi ya gitu matanya gitu ya ngantuk udah nggak ngantuk. Nah, apa yang perlu dilakukan ini yang penting nih ya. Jadi apa yang diperlukan kalau orang gigit ular berbisa yang pertama tetap tenang dan usahakan untuk ya kalaupun tahu tadi ya si yang digigitnya mungkin dia lihat apa ingat-ingat terkait jenisnya, warna atau ukuran ular seperti apa. Tapi yang penting tetap tenang. Yang kedua kurangi aktivitas ya dan melakukan imobilisasi lagi. Jadi kalau habis digigit itu justru dia diistirahatkan ya. Kakinya justru kalau kaki digigit kaki ya kakinya diimobilisasi. Kemudian pastikan ya area gigitan lebih rendah dari jantung. Jadi kakinya jangan apa lebih rendah posisinya dari jantung. Pasien suruh sambil sambil polar duduknya gitu kan atau yang ini. Kemudian kalaupun ada lukanya terlihat gigitannya ditutup dengan kain yang bersih. Kemudian kalau ada cincin atau jangkang itu dilepas ya, longgarkan pakaian dan juga segera ya dikirim ke pertolongan medis. Bisa ke puskesmas atau juga ke rumah sakit segera dibawa. Jangan nunggu ya. Kemudian prinsipnya ya, prinsipnya ya RIGHT ya, RIGT ya.
Yang pertama R itu apa? Reassure ya. Jadi yakinkan kondisi korban. Ya, harus ditenangkan dia, tenangkan, istirahatkan. Panik gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, imobilisasi ya. Immobilization. Jangan menggerakkan korban. Jadi dia harus istirahat dengan berjalan ya. Kemudian kalau perlu lakukan teknik balok tekan ya teman-teman. Pressure imobilisasi pada daerah sekitar gigitan ya, tangan atau kaki. Kemudian yang keempat G ya get ya, bawa korban ke rumah sakit segera atau seaman mungkin. Berarti kalau pas dibawa juga digotong, dibopong, jangan suruh jalan ya, bopong, simpan di ambulan atau di mobil ya. Tapi istirahatkan seperti itu. Kemudian tell the doctor, informasikan apa yang terjadi. Jadi right prinsipnya reassure, immobilization, get and tell the doctor. Ini lanjutan ya, selain yang ini tambahannya teman-teman yang tadi kan tidak boleh nah ini juga eh, apa namanya perlu dievaluasi ini per 2 jam. Kemudian yang area digigit beri tanda teman-teman ya, tanda ya. Kemudian eh, posisi korbannya harus pasif tidak bergerak. Gunakan tandu tadi jangan jalan ya, harus digunakan tandu. Nah ini contohnya teman-teman, yang digigitnya sebelah mana nih? Yang kanan atau kiri? Yang kanan tuh ya, lihat ya. Diimobilisasinya dengan cara dibalut dulu ya, balutkan ya, jangan, yang penting tidak tidak itu, jadi tidak dianjurkan seperti yang kita dengar ya harus pakai apa tourniquet gitu ya, enggak ya, jadi prinsipnya dibalut tekan aja bukan dipotong, karena ingat tadi gigitan ular itu kan tidak melalui pembuluh darah, dia di subkutan atau otot gitu ya, jadi cukup seperti itu ya, mengurangi apa sistem limfenya untuk dikurangi sirkulasinya, bukan darahnya ya. Nah, ini tambahan juga teman-teman yang tidak boleh dilakukan apa? Memanipulasi luka. Baik dengan cara menyedot bisa ular di tempat gigit atau menyedot kulit agar bisa keluar bersama darah. Menggosok dengan zat kimia, mengompres dengan air panas atau es pada luka. Jadi, ini nggak boleh memenuhi luka ya. Jadi, nggak boleh kita disedot gitu kan sama yang tempat gigitannya. Ah, itu nggak bisa ya. Atau juga dikasih sayatan gitu kan darahnya dikeluarin. Ingat tadi ini dia nggak menggigit di pembuluh darah gitu ya. Kemudian nah ini jangan juga mengikat atau memberi tourniquet terlalu keras pada luka gigitan. Itu jangan dulu kan pakai tourniquet. Tadi sebenarnya balut tekan aja, imobilisasi. Atau minum minuman alkohol atau kopi, ya, atau mencoba mengejar teman, jangan sampai gitu ya. Dicariin ularnya kemana gitu ya, nanti digigit lagi. Nah, ini ya mengikat erat dengan tourniquet nggak boleh. Menunggu muncul gejala nih, contohnya habis digigit ah cantik we gitu ya, harus segera ya, harus segera dilakukan pertolongan. Nah di Indonesia biasanya dikasih sabu ya, serum anti bisa ular, sabu. Untuk umumnya ada biosep namanya ya. Ini ular tanah, ular belang, ular kobra ya. Kemudian bahan aktif ada namanya polyvalent snake antivenom ya. Ini diberikan untuk brown snake, tiger gitu kan, jenis-jenis lain seperti itu. Umumnya ini ya. Kemudian, nah ini ular kobra teman-teman ya. Ular kobra itu kan menyemburkan dia. Lihat ya jaraknya 2,5 meter mentarget mata. Jadi kalau ada ular kobra harus hati-hati, dia bisa menyemburkan sampai 2,5 meter. Panjang, berarti harus jauh ya. Nah, apa yang kalau kena mata, apa yang menyebabkan rasa nyeri parah, fotofobia, dan mata berair. Kemudian erosi multiple di kornea mata dia. Nah, mata tersen. Ulcer, perforasi, kebutaan juga bisa. Jadi harus hati-hati nih kalau ada ular kobra. Nah, bagaimana pertolongan pada ular kobra, teman-teman? Yang pertama, jika mata terkena semprotan bisa ular kobra, segera guyur. Ya, jadi diguyur dengan air mengalir sebanyak mungkin sehingga semua bisa larut dan terbuang. Jika tidak ada air, gunakan cairan yang netral, susu atau energi. Jadi yang pertama harus diguyur dulu. Kemudian lepaskan pakaian dan lakukan dekontaminasi dari ujung kepala hingga kaki untuk mencegah pajanan ulang bisa kering. Bisanya bisa kering. Jadi teman-teman baju ganti gitu kan, kalau perlu mandi dan sebagainya. Kemudian segera bawa ke rumah sakit dan ke dokter spesialis mata untuk perawatan lebih lanjut. Ya. Nah, ini tambahan teman-teman ya, penata laksanaannya tadi, kalaupun ular yang tidak berbisa, maka dokter akan memberikan terapi antibiotik dan juga pencegahan tetanus. Jadi kalaupun eh, apa namanya
bukan ular berbisa, tetap dikasih antibiotik gitu kan. Kalau yang berbisa ya akan diberikan anti venom ya. Nanti anti venomnya, kemudian kalaupun ada nyeri, umumnya dikasih paracetamol dulu ya. Panadol. Nah, di Indonesia anti venomnya itu namanya sabu ya. Serum anti bisa ular, polivalen ya. Mengandung bisa dari 3 jenis ular, diproduksi Bio Farma ya, 5 ml. Nah, nanti bagaimana pemberiannya ya? Ini eh, klasifikasinya dengan menggunakan Paris ya. Nah, pemberian abunya tadi abu itu kan an- anti bisa ular ya. Kalau derajat 01 tidak perlukan diperlukan abu yang mungkin dikasih tadi ya antibiotik sama anti tetanus. Tapi kalau udah derajat 2 yaitu diberikan 1 sampai 2 ampul, 5 sampai 20 cc. 3 sampai 4 diberikan 40 sampai 100 cc. 4 sampai 10 ampul ya. Nah, klasifikasi derajat Paris itu seperti apa derajat Paris 0, yaitu tidak ada gejala sistematik setelah 12 jam pasca gigitan, pembekakan minimal diameter 1 cm. Jadi derajat 1 itu ya nggak ada gejala sistematik. Ya, sistematik itu apa tadi, jadi bengkak, meriang, apalagi tadi ya, eh, apa eh, kalau dicek darahnya jadi anti apa perdarahan dan sebagainya, gusi dan sebagainya. Nah, itu tidak ada. Nah, itu derajat 1. Derajat 2. Nah, terlihat ada bekas gigitan 2 taring. Bengkaknya 1 sampai 5 cm. Tapi tidak ada tanda dismatik dalam 12-nya, itu kita nyatakan derajat 1 tadi ya. Kemudian derajat 2 sama seperti derajat 1 teman-teman, berarti ada kelihatan gigitan 2 taring. eh, tapi ditambahkan ya ada peteki ya, ada bintik-bintik merah, ekimosis ya, mungkin ada bulatan-bulatan gitu. Nyeri hebat dalam 12 jam itu derajat 2. Derajat 3 sama 1 2 tadi berarti tambahannya ya teman-teman, ada gigitan tetap terlihat. Kemudian shock dan distres pernapasan. Kalau ini udah apa melepuh ya kulitnya itu. Kemudian napasnya terlihat sesak gitu kan dan mulai tanda-tanda shock. Darahnya nurun, akral dingin gitu ya, itu tanda. Itu derajat 3. Derajat 4 ini sangat cepat memburuk, berarti tanda-tanda 3 1 2 3 ada teman-teman. Ini segera. Nah, bagaimana cara pemberian sabu menurut WHO? Ya, ada 2 cara. Yang pertama injeksi atau push intravena. Yang pertama disuntikan melalui intravena antivenomnya ya tadi ya. Diberikan injeksi lebih lambat tidak lebih dari 2 ml per menit. Jadi kalaupun dipus ya diberikan intravena itu harus pelan banget ya. 2 ml harus 1 menit. Jadi kalau tadi kan ampulnya 5 ml tadi ya. Berarti ini 2,5 menit pelan-pelan berarti. Bisa juga infus intravena ya. Infus intravena itu dilarut antivenom cair dilakukan dengan 5 ml cairan isotonik per kilogram berat badan. Ya. Nanti berarti kan sekitar tergantung 5 mil kali 60 kilo berarti 300 milan. Jadi sekitar 20 mil normal salin. Jadi masukkan gitu kan diinfuskannya selama 30 sampai 60 menit. Ya. Tapi ini juga dianjurkan untuk disiapkan adrenalin teman-teman. Ya. Kenapa BC ada eh, apa namanya tadi ada efek samping terhadap apa terhadap jantungnya. Nah, ini teman-teman ya alurnya. Ya, contohnya ada hipotensi, perubahan status mental, ada tidak? Kalau tidak, ya harus dicek tadi terkait dengan adanya nyeri, ada nggak pembengkakan. Kalau ada perubahan status mental, hipotensi, ya harus segera bawa. Ya, ini kasus walaupun anak ya, baik ke ICU gitu ya, teman-teman. Kemudian nanti elevasi, mobilisasi ya tetap tadi ya. Kalau tidak ada tanda-tanda tadi, tanda-tanda bengkak, nyeri nggak ada ya, artinya dielevasikan, kemudian juga bisa tadi dikasih balut ya. Kemudian kalaupun tidak ada gejala di stabil 12-24 jam nanti bisa dipulangkan. Kalaupun nyeri kasih Panadol gitu kan, antibiotik atau juga tadi kasih anti tetanus ya. Seperti itu. Nah, tadi teman-teman kalau untuk asuhan keperawatannya ya nanti sebenarnya tergantung dengan tadi kan udah dikaji nih. Dicek dulu pengkajiannya ya, riwayatnya berapa jam berarti digigitnya, kemudian dikaji lokasinya, ada nyeri tidak, bengkak tidak, ada blister gitu kan, ada apa namanya kemerahan, beriang sebagainya ya. Dan penting tanya waktunya, kapan digigitnya. Ini apa namanya harus segera gitu ya. Kemudian kalau udah dikaji, nah kita kan nanti merumuskan diagnosis keperawatan. Mungkin jalan napas tidak efektif gitu ya.
kemudian nyeri akut karena digigit tadi, hipertermia ada demam gitu kan, ada kecemasan, ansietas gitu kan, kemudian risiko tinggi infeksi. Nah, jadi ya kalau jalan napas tidak efektif gitu kan teman-teman, hati-hati tadi, berarti kan bisi racunnya neurotoksin tadi ya, menyerang saraf. Jadi teman-teman segera kalau ada oksigen pakai oksigen gitu ya. Kemudian nyerinya tadi apa namanya diberikan kolaborasi gitu ya. Kemudian imobilisasi, kemudian dibalut gitu ya. Kemudian hipertermia ya ini bisa diberikan obat apa namanya eh, tadi kan jangan di itu ya, artinya tetap imobilisasi ya, hipertermia kasih eh, kolaborasi atau juga mungkin inisiatif kasih paracetamol. Ansietas tadi reassure ya, ditenangkan dia, jangan sampai oh, apa namanya justru banyak bergerak dan sebagainya. Yang ini risiko infeksi ya. Tadi kan kalaupun di dokter berarti kan kalaupun digigit ya dibersihin tadi gitu ya. Kemudian dikasih kas steril, dibalut dan sebagainya. Itu ya beberapa terkait dengan kasus. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan.